Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruh ala ma an'ama wa ala ma akram alaina min ni'amihi hatta awjadana Allah subhanahu wa ta'ala min al-'adam wa akramana bi kalimati tauhid bi an na'budu Allah subhanahu wa ta'ala wa la nusyriku bihi syai'an wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa 'abdin ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin alladhi arsyadana min dhulumatil jahli ila nuril ilm hatta na'lam rabbana wa hatta nuwahhid rabbana wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'al hadzal majlis hujjatan lana la hujjatan 'alaina wa an yaj'al hadzal majlis ziyadatan li mahabbatillah wa mahabbati habibihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita sekalian sampai detik ini kita diberi kalimat tauhid, diberi keimanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa selalu bertauhid kepada Allah, mengagungkan Allah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap agar majlis ini pula menjadi sebab untuk kita mendapatkan husnul khatimah, majlis yang nantinya mengingatkan kita ketika ghar-ghar datang, sakratul maut datang kepada kita, untuk bisa selalu menyebut nama Allah, bertasyahud kepada Allah, dan berkeyakinan tentang kedudukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di mana baru saja kita mendengar Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani mengatakan bahwa sesungguhnya seorang murid kalau dia mendapat talqin dari gurunya, diingatkan kalimat tauhid oleh gurunya, kemudian gak malah dijaga kalimat tauhid tersebut, gak malah dijaga rantaian silsilah dengan gurunya tersebut, malah dipakai untuk maksiat, dipakai untuk melanggar perintahnya, dipakai untuk hal-hal yang gak diridhai oleh Allah dan Rasulnya, maka orang tersebut adalah orang yang su'ul adab, orang yang tidak beradab kepada Allah dan Rasulnya dan gurunya. Maka fal wajib alaih, sewajibnya bagi dia yang telah merusak silsilah tersebut untuk tiada lain mengulangi, memperbarui talqin tersebut yang telah dia dapati dan dia telah rusak sebelumnya. Di mana talqin yang kedua adalah untuk mengeluarkan syaitan dari badan dan hatinya. Karena yang namanya talqin tersebut yukhriju syaitan, talqin itu mengeluarkan syaitan dari tubuh kita. Karena yang namanya syaitan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yajri majrad dam. Kalau udah mau yang namanya menggoda seorang manusia, bukan cuma di telinga, bukan cuma juga di samping, tapi bahkan sampai jalan di pembuluh darah manusia. Maka yang membuat kita mengeluarkan syaitan gak ada lain adalah kalimat talqin, kalimat zikir yang kita dapat dari lisan orang-orang yang mulia, yang kita sambungkan diri kita dengan mereka. Sebagaimana Sayyidi Muhammad Syanawi, beliau berkata, apabila seorang murid melakukan hal yang gak baik setelah mendapatkan talqin, itu seperti seseorang yang mempunyai habbah, mempunyai suatu biji, yang biji itu mau ditanam tapi udah subisat, udah kena yang namanya hama, sudah kena dengan yang namanya hal-hal yang merusak biji tersebut hingga kering, akhirnya nggak bisa ditanam pun nggak akan tumbuh. Maka daripada itu dia hanya seperti menjadi sesuatu kotoran yang nggak ada gunanya.
Fala yurja minha ba'da dzalik imbatun, enggak akan pernah mungkin tumbuh suatu biji apabila biji tersebut tidak segar, biji tersebut tidak hidup. Bagaimana bisa untuk tumbuh? Maka fa'allan anithamarah, tumbuh aja enggak, apalagi bisa berbuah, maka itu sesuatu yang enggak mungkin. Bal tatlaf tilkal habbah alladhi baraza syekh bil kulliyah. Justru biji tersebut yang dititipkan oleh seorang guru kepada muridnya akan rusak, akan sirna, akan hancur dengan segala-galanya yang nantinya membutuhkan talqin lagi dari seorang guru tersebut. Maka mesti kita jaga kalimat talqin yang kita dapati dari guru-guru kita, yang kita dapati dari para masyayikh kita, dengan tidak maksiat kepada Allah, dengan pula kita tidak su'ul adab, tidak berakhlak buruk, tidak bersu'udzon, tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk dengan guru kita. Niscaya dengannya insyaallah yang namanya kalimat talqin itu akan tumbuh dan akan berbuah. Coba lihat, kalau kita baca manaqib ataupun sirah para orang-orang sebelum kita, enggak sedikit ya. Sebagaimana Imam Sya'rani mengatakan dalam kitab lain, ada seorang alim besar, seorang murid daripada seorang syekh yang ketika itu termasuk murid yang paling besar, yang paling tinggi ilmunya, yang paling luas ilmunya, seakan-akan menjadi rujukan ketika nyantri, seakan-akan menjadi rujukan ketika nuntut ilmu. Akan tetapi karena su'adab dengan gurunya, gak baik akhlak dengan gurunya, kadang ketika merasa punya ilmu bahkan mungkin bisa mendahului atau mengungguli gurunya, dalam hatinya punya perasaan, kalau sekarang guru saya gak ada apa-apanya dengan saya ya. Dengan perasaan seperti itu, hingga akhirnya ketika keluar dari pondok pesantren diriwayatkan la yantafi'u minhu ahad, seorang pun gak ada yang ingat sama Allah berkat dia, gak ada pun seorang yang dekat dengan Allah berkat ceramah dia, gak ada pun seseorang yang ingat kepada Allah berkat peringatan dia. Yang ada semua orang hanya lari, yang ada faliyadzubillah surahnya ilmu, gambaran ilmu, akan tetapi hakikat dari ilmu tersebut melayang karena su'ul adab, karena buruknya akhlak orang tersebut dari guru yang beliau mendapatkan ilmu darinya. Maka daripada itu kita diingatkan bahwa selalu kita harus menjaga, khususnya di zaman ini banyak murid yang dimana nggak mau dia untuk mentajdid talqin kepada gurunya, nggak ada manfaatnya ilmunya setelah itu. Yang ada seperti apa? Ajsadun bila arwah, jasad nggak pakai ruh. Ya, maka dia seakan-akan seperti yang namanya kayu yang kekar, kelihatannya bagus tapi nggak ada ruhnya. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Adapun buahnya talqin yang khas, talqinus suluk, ketika seseorang mendapatkan talqin dari gurunya yang khusus untuk masuk ke rantaian kaum para sufiyah, surahnya adalah syekh ketika bertawajuh kepada Allah. Apa ini talqin khas? Talqin khas itu ketika guru tawajuh kepada Allah, kemudian ketika bertawajuh kepada Allah datang seakan-akan tenggelam di lautan tauhid kepada Allah, kemudian di saat itu pula dia mentalqini zikir kepada muridnya. Nah, ini diriwayatkan kalau sudah seperti itu seakan-akan ilmu zahir batin, ilmu awalin wal akhirin dipindahkan dari gurunya kepada muridnya. Maka kadang-kadang beliau dikatakan di sini wa jami' ma tusim lahu min ulumi syariah mutahharah fala yahtaj pada talqin ila mutala'atil kutub. Setelah talqin khas ini kadang udah enggak usah pakai baca kitab, udah enggak usah pakai kita menghafal kitab daripada kitab syariah sampai mati, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ilmu laduni. Nah, tapi ini hanya orang-orang khusus yang enggak semua orang bisa mendapatinya. Maka itu waqad kana Syekh Abdul Qasim Al-Junaid, beliau mengatakan, ketika aku mendapat talqin dari Syekhku Asri rahimahullah taala, ketika itu pula aku mendapatkan ilmu syariah yang penuh memenuhi aku punya hati hanya dengan talqin seorang guru tersebut. Nah, beliau berkata, "Ma nazala minas sama' ilmun wa ja'al haq ta'ala lil khalq ilaihi sabil illa wa ja'al li fi haddan nasiba." Setelah itu enggak ada ilmu turun kecuali Allah Subhanahu wa taala membagikan ilmu tersebut kepada hatiku yang telah menerima talqin tersebut. Nah, maka dari itu ka'an yaqul yahtaj min yatasaddar li ahdil uhud wa talqin dzikir. Tapi ingat bahwa guru yang mendapatkan, yang memberikan ilmu atau zikir seperti itu adalah orang-orang yang mutabahhir fi ulumi syar'iyyah,
yang sudah mempunyai lautan atau yang ilmunya itu selautan dalam ilmu syariat. Karena syaratnya orang jadi syekh itu nggak gampang. Nanti akan ada pembahasan itu di babnya. Apa sih syarat seorang syekh itu? Seorang syekh itu bukan cuma sekedar ahli ibadah. Seorang syekh itu ya tabahar fi ulumi syar'iyyah. Coba lihat Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Coba kita lihat Imam Sya'rani. Imam Sya'rani ini pernah ngarang kitab Mizanul Kubra masalah fikih. Imam Ghazali sebelum ngarang Ihya sudah ngarang Al-Wasit, Al-Wajiz dan beberapa kitab-kitab fikih mujalladat, puluhan jilid kitab mereka kalau dikumpulin. Begitu pula para kaum sufi. Coba lihat apalagi fi ilmu tauhid. Setelah mereka bertabahur di ilmu syariat, barulah mereka bertasawuf, barulah mereka mempunyai perhatian dalam ilmu tasawuf yang mendalam hingga akhirnya mereka mempunyai atau mereka melakukan jama' baina ilmu zahir wa ilmu batin. Mereka mengumpulkan antara ilmu zahir dan ilmu batin. Maka itu tangga untuk mendapatkan ilmu batin adalah ilmu yang zahir dulu. Jangan kita mengharap, nih kadang orang sekarang aneh, maunya ilmu hakikoh tanpa mau syariat. Kadang maunya thariqah nggak mau syariat. Nggak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam kitab Maraqil Ubudiyah disebutkan bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau ketika bersabda, man alima ilman, ya, man alima ilman thumma amil allamallahu ilman ma lam ya'lam, ya. Man alima ilman, barang siapa yang mempelajari ilmu kemudian mengamalkan ilmu tersebut, thumma amil allamallahu ilman ma lam ya'lam, niscaya Allah akan menambahkan darinya ilmu yang sebelumnya dia enggak tahu. Al-Imam Malik beliau mengatakan man alima ilman itu syariah, thumma amil thariqah, allamallahu ilman ma lam ya'lam adalah hakikah. Itu urutannya, syariah, thariqah baru hakikah. Al-Bukhari di dalam Bughyatul Mustarsyidin beliau Al-Habib Muhammad Abdurrahman Al-Masyhur beliau mengatakan bahwa sesungguhnya yang namanya syariah itu adalah seperti diribaratkan kelapa. Itu kelapa yang namanya ujung kulitnya pertama itu adalah ilmu syariah. Kalau kita mau minum kelapa, kita mau makan degan, itu caranya kita hancurkan dulu yang namanya kulit luarnya. Setelah kulit luarnya hancur, udah bisa diminum belum? Masih ada batoknya, pecah lagi. Setelah dipecah lagi baru apa? Kita bisa minum airnya dan degannya. Maka mustahil seseorang bisa minum degan, mustahil seseorang bisa minum airnya kalau kita enggak memecahnya atau pula tidak mengupas kulitnya tersebut. Begitu pula ilmu hakikah yang didapati oleh para masyayikh. Mereka enggak mendapati itu semua dengan tidur malam. Mereka enggak mendapati itu semua dengan makan-makan syubhat. Mereka mendapatinya setelah mereka nuntut ilmu dan berthariqah mujahadah, baru mereka mendapatkan ilmu hakikah. Dari situlah mereka memberikan talqin kepada kita yang mengangkat kedudukan kita seperti mereka. Maka diingatkan bahwa sesungguhnya yang namanya ilmu harus tabahur. Ilmu syariat itu harus kita penuhi. Jangan kita condong kepada ilmu-ilmu yang batin tanpa kita mempunyai ilmu yang zahir. Dari itu diingatkan kita oleh para ulama, sesungguhnya para aulia itu jalan mereka baik, jalan mereka suci, jalan mereka agung. Kita contoh di mana awal mereka bermujahadah. Man, ya kata para ulama, man nadhar ila bidayatir rijal sara siddiq. Orang yang melihat tentang bagaimana permulaan para shodiqin, para ulama, coba dilihat di manaqibnya sholihin, gimana perjuangannya Al-Habib Abu Bakar yang haulnya kemarin kita hadir, gimana beliau 15 tahun dari kamar enggak keluar, cuma takarrub kepada Allah. Ini mujahadahnya. Baru setelah itu kita dengar beliau mu'anaqah bi Rasulillah, beliau sampai-sampai dapat kesempatan untuk berpelukan langsung dengan baginda Muhammad dalam keadaan yaqadhah, dalam keadaan jaga. Karena itu bisa sebagaimana dikatakan oleh ahli ilmu bahwa ruhnya Rasulullah bisa mujasadah, dengan di situ kita bisa menyentuhnya. Kemudian itu didapat setelah beliau mujahadah. Jangan kita maunya berpelukan langsung dengan Rasulullah. Kita maunya langsung mendapatkan karomah. Kita maunya langsung mendapatkan hal-hal yang di luar akal tanpa kita mau bermujahadah. Ini lihat di mana dulu. Adapun apa yang dikatakan mutamasyikhin, orang-orang yang ngaku-ngaku syekh. Ini zaman sekarang banyak orang yang ngaku syekh. Bahkan ini sekarang bukan cuma ngaku syekh, ngaku nabi karena untuk mengikut. Ngaku syekh. Ini gimana? Orang syaratnya ngaku syekh aja udah repot, apalagi di atas syekh. Di
Di mana di zaman ini mereka mengatakan nggak perlu tabahur fi ilmi syariah, yang penting banyak wirid, banyak zikir, ahli ziarah kubur udah cukup untuk dia mendapat julukan seorang syekh. Nggak cukup. Gimana seseorang yang nggak tahu jalan mau menunjukkan jalan kepada orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah? Maka seorang syekh itu ilmu syariatnya kuat, kemudian ilmu thariqahnya pun kuat hingga mencapai kepada ilmu hakikah. Itulah syarat kepada seorang syekh untuk sampai dia memberikan talqin kepada zikir. Kecuali kalau zikir yang tabarrukan, maka itu hal yang biasa, atau yang am, hal yang biasa. Tapi kalau talqin yang khas hanya diberikan oleh orang-orang yang mempunyai kedekatan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari itu, kita yang ada di sini di majelis atau yang di pondok pesantren ini, ketahuilah bahwa sesungguhnya kita perlu perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui guru-guru kita, sebagaimana mereka para tabi'in mempunyai guru para sahabat, para tabi'in punya guru para tabi'in, terus menerus yang dengannya mengantarkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dimana kalau sudah kita nggak punya syekh, ya, man la sahib fi zamanuh, syekh arif makin marrat hayatuh wa hu ma'dud minal muflisin. Katanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, barang siapa yang nggak punya seorang guru menuntun dia dekat kepada Allah di zaman dia hidup, marrat hayatuh, akan berjalan hari-harinya wa hu ma'dud minal muflisin, dan dia termasuk orang yang rugi. Kenapa? Karena nggak punya penuntun yang menuntun dia dekat dengan Allah dan Rasulnya. Kadang hanya merasa cukup dengan Quran dan hadis, cukup dengan apa yang dia miliki tanpa penuntun mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Maka hal itu hal yang mustahil. Orang mau sehat aja harus dituntun dokter. Orang mau sehat tanya apa vitamin yang baik, apa obat yang baik, bagaimana cara. Ini dokter nuntun ilmu zahir. Maka kita perlu syekh yang menuntun ilmu batin. Gimana hati supaya nggak sombong, gimana hati supaya nggak ada iri dan dengki. Ini semuanya adalah syekh yang menuntun, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menuntun para sahabat dan sahabat menuntun para tabiin, terus menerus rantaiannya sampai detik ini pun rantaian menyambung yang dengannya insya Allah akan mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan majelis ini adalah majelis yang mempunyai rantaian kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, majelis yang nantinya mendapatkan ilmu zahir dan ilmu batin, majelis yang insya Allah menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nantinya mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan semoga apa yang telah kita dapati daripada talqinul dzikir tidak kita rusak dengan maksiat, tidak kita rusak dengan su'ul adab, hati kita bersih dari segala hal yang tak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu sedikit pun jadi bermanfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.